Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik Ibu Wina Mustika Ati, SPD MPD, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Farizar Aulia sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Dengan judul Multidimensi Perkembangan Peserta Didik oleh kelompok 5 kelas 3D PGSD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 5. Yang pertama ada Farizar Aulia dengan nomor NIM 2007080. Kemudian ada Isni Putri Anggerini dengan nomor NIM 2007091. Dan ada Neneng Dwi Faujiah dengan nomor NIM 2009352. Dilanjutkan oleh pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Energi dan kreativitas peserta didik. Menurut Sudarwanda NIM tahun 2017, perkembangan dan pengembangan peserta didik terus berlanjut sejalan dengan perubahan sistem sosial dan kompleksitas kehidupan. Subtandi dan proses interaksi mereka dengan manusia dewasa pun sangat kuat pengaruhnya. Perkembangan itu mengekspresikan energi dan kreativitas peserta didik menjadi lebih efektif untuk mencapai tujuan dan masa depan mereka kelak. Terlepas dari apakah hal itu sejalan atau tidak dengan tujuan politik, ekonomi, sosial, atau budaya yang terus berkembang. It's 16 hours. Dan mengikuti pemikiran Robert McFarlane tahun 1999, peserta didik secara individual mengembangkan hal dengan cara meningkatkan kapasitas dirinya, melepaskan, mengatur, serta mengekspresikan energi dan kapasitas untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya. Dan secara umum, perkembangan masyarakat melibatkan kemajuan, simultan sektor fisik, sosial, mental, dan spiritual, serta budaya, pranata, atau organisasi yang ada di masyarakat. Kemudian ada 5 dimensi perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik secara luas mencakup 5 arahan dimensi perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan sosial, kemudian ada perkembangan mental, perkembangan intelektual, perkembangan budaya atau spiritual perkembangan, dan yang terakhir ada perkembangan fisik. Nah, di sini ada perkembangan fisik, di mana lajunya relatif sesuai dengan dator, genetis, menu makanan, pelatihan yang diperoleh, kebiasaan hidup, dan kondisi lingkungan. Kondisi fisik ini dapat berubah. Misalnya, walaupun dilahirkan dengan kulit berwarna putih, dia akan terlihat hitam apabila sering dibawa terik matahari. Dan anak yang sering melakukan kegiatan fisik akan memiliki otot yang lebih kekar apabila dibandingkan dengan anak yang kurang melakukan kegiatan. Kemudian ada perkembangan sosial, di mana anak akan berkembang sesuai dengan bentukan masyarakat. Misalnya, anak atau peserta didik akan menjadi lebih politis, berorientasi ekonomis, dinamis, memiliki disiplin dan bertakwa, memiliki daya saing, dan sebagainya. Hal ini dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja sama dengan orang lain, termasuk dalam urusan-urusan yang bersifat kolektif. Kemudian materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Isni. Kepada Isni dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yang mengenai perkembangan mental, di mana peserta didik tumbuh makin bermental stabil arif, dewasa, dan bijaksana. Sebagai bagian dari masyarakat, peserta didik menjadi lebih canggih dalam aplikasinya ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya, mereka harus memiliki keterampilan mental dalam menganalisis, menulis, menguasai matematika, sikap mental terbuka untuk gagasan-gagasan baru, kesediaan menyambut perubahan dan mencoba hal-hal baru, serta menyerap informasi tentang berbagai fakta setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, perkembangan budaya dan spiritual, di mana peserta didik harus menumbuhkan toleransi terhadap orang-orang dengan keyakinan yang berbeda, pengakuan hak asasi manusia, dan nilai-nilai umum. Dimensi budaya dan spiritual merupakan ranah yang berbeda. Misalnya, agama merupakan dimensi spiritual, sedangkan toleransi terhadap agama lain merupakan dimensi budaya. Yang terakhir, perkembangan intelektual,
khususnya pergeseran dari kemampuan penalaran kognitif ke abstrak, mengolah data menjadi informasi, memecahkan masalah-masalah yang rumit, serta membuat solusi atas dasar informasi yang mirip, sama, atau bertentangan. Materi selanjutnya mengenai anatomi perkembangan peserta didik. Yang pertama ada fisik, sosial, mental, budaya dan spiritual, dan yang terakhir intelektual. Fisik merupakan pengorganisasian energi fisik melalui keterampilan fisik. Sosial merupakan pengorganisasian energi sosial melalui keterampilan sosial dan sikap. Mental merupakan pengorganisasian energi mental melalui informasi dan pemahaman konseptual. Budaya dan spiritual merupakan pengorganisasian energi budaya dan spiritual melalui interaksi antar orang dengan keyakinan yang berbeda dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia. Yang terakhir, intelektual merupakan pengorganisasian energi otak intelektual melalui skema penalaran konkret ke abstrak, pemecahan masalah yang rumit, dan berpikir induktif dan edukatif. Materi selanjutnya dimensi kesadaran peserta didik. Robert McFarlane pada tahun 1999 tentang pengembangan fisik manusia peserta didik memiliki 3 pusat kesadaran yang bagian-bagiannya bisa dikembangkan. Yang pertama, kesadaran fisik berupa sensasi fisik, dorongan, dan kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, kesadaran mental seperti sifat gugup, dorongan psikologis, perasaan, dan emosi. Termasuk di dalamnya kesadaran diri, kesadaran akan pengetahuan, dan kemauan atau itikat baik. Dan yang ketiga ada kesadaran spiritual atau rohani, berupa intuisi spiritual, kebijaksanaan, dan dorongan kekuasaan yang dalam banyak kasus belum berkembang sepenuhnya. Kesadaran itu sebagian berada di alam sadar dan sebagian lagi di alam bawah sadar. Kesadaran fisik adalah yang paling kasar, sebagian besar berupa alam bawah sadar, bertindak secara otonom dan sebagian sebagai respon atas kemauan mental. Kesadaran mental adalah kesadaran yang paling halus dan paling sadar, termasuk kesadaran diri atas sikap sadar dan kemauan. Kesadaran spiritual hamper seluruhnya berada pada alam bawah sadar, atau lebih akurat disebut supranatural. Setiap bagian dari kesadaran dibagi 2-3 subbagian yang mencerminkan 3 tingkat yang sama dalam setiap bagian, karena masing-masing berinteraksi dan dengan ekspresi perwakilan dari 3 lainnya. Aspek kesadaran ada pusat fisik, pusat vital, dan pusat mental. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Ismi yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Neneng. Pada Neneng dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan fisik peserta didik. Pertumbuhan dan perkembangan fisik merupakan sisi yang paling nyata dari manusia dimanapun. Pengembangan fisik mencakup perubahan dalam ukuran dan proporsi tubuh, penampilan, serta fungsi berbagai sistem tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik merupakan hal yang unik karena bersifat terus-menerus dan kompleks. Manusia berkembang sebelum keluar dari rahim ibunya, yaitu setelah pembuahan. Zigot merupakan sosok fisik yang paling awal dari perkembangan manusia, berlangsung sekitar 2 minggu, kemudian menjadi embrio berlangsung dari minggu ke-2 hingga minggu ke-8, dan berkembang lagi menjadi janin, dan berkembang pada minggu ke-9 sampai akhir kehamilan. Zigot, embrio, dan janin terbentuk pada trimester pertama, dan janin berbobot sekitar 7,5 pon pada trimester ketiga. Masa perkembangan. Bayi berkembang lebih cepat daripada manusia dewasa. Bayi tumbuh membesar pada tingkat paling cepat selama 2 tahun pertama. Berat badannya terus menanjak. Transisi yang paling sulit dialami anak ketika masa pubertas, yaitu
masa pubertas itu adalah waktu ketika tubuh anak usia dini, usia sekolah berubah menjadi orang dewasa. Dan selanjutnya itu perkembangan dipengaruhi oleh hormon dan dipengaruhi oleh faktor genetiknya. Selanjutnya itu ada kapasitas otak peserta didik. Otak merupakan organ berpikir yang berkembang dengan proses belajar dan berinteraksi dengan dunia. Otak manusia mampu terus beradaptasi dan mengingat kembali apa yang telah dialaminya. Bahkan di usia tua dapat tumbuh neuron baru. Penurunan mental pada skala yang besar biasanya disebabkan oleh penyakit. Sedangkan penurunan memori atau keterampilan motorik umumnya lebih disebabkan oleh keterbatasan aktivitas, keterampilan, dan kurangnya latihan dan simulasi mental. Otak peserta didik makanya harus terus dioptimalisasi dan digunakan, dan mereka akan mengalami penurunan daya memori jika tidak dioptimalisasi. Otak manusia memiliki daya yang elastis dan plastis. Elastis bermakna kecenderungan kembali ke aslinya setelah meregang, dan plastis merupakan kecenderungan membentuk diri sesuai dengan pengalamannya. Jaringan saraf. Selama masa kanak-kanak, miliaran sel luar biasa berinteraksi dengan saraf. Saat anak berusia 4 atau 5 tahun, arsitektur fundamentalnya selesai. Maka ketika anak memasuki fase ini, harus terus dirangsang dan merangsangnya, yaitu dengan otaknya dirangsang guna memperluas daya nalarnya. Dan selanjutnya itu ada kapasitas olah pikir. Jaringan saraf mengatur ulang dan memperkuat diri dalam merespon rangsangan dan pengalaman belajar yang baru. Saraf otak itu seperti antena yang menerima komunikasi melalui neuron. Otak peserta didik sedang dalam kapasitas tinggi semasa awal mereka sekolah, maka pelatihan mental sangat penting untuk fungsi otak yang lebih baik, sehingga mereka mampu menyerap banyak informasi sekaligus mengembangkan keterampilan dan hidupnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Neneng yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kesimpulan. Berdasarkan uraian materi di atas, dapat disimpulkan bahwa multidimensi perkembangan peserta didik terbagi menjadi energi dan kreativitas peserta didik. 5 dimensi perkembangan peserta didik, anatomi perkembangan peserta didik, dimensi kesadaran peserta didik, perkembangan fisik peserta didik, dan kapasitas otak peserta didik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya saya dan teman-teman saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.